Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsroom JAK TV dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Budi dan juga Bapak Dharma. Pak Budi, tadi kita sudah membahas mengenai jalur Trans Jawa. Bagaimana dengan jalur Trans Sumatera sejauh ini, Pak? Kalau jalur Trans Sumatera, ya mungkin yang perlu diantisipasi oleh para pemudik, terutama kemarin saya sudah berkunjung ke Merak Bakauni. Itu memang saya perhatikan polanya tiap tahun para pemudik untuk nyebrang itu memang tetap ya. Jadi masyarakat dari Jakarta lebih senang nyebrang itu malam hari. Makanya dalam kesempatan ini, saat malam hari itu banyak terjadi lonjakan, itu di penyeberangan itu terjadi agak sedikit crowded lah gitu. Jadi saya mengimbau kepada pemudik dari Jakarta, baik pemudik sepeda motor maupun pemudik untuk mobil. Kalau sepeda motor nanti adalah jalur khusus di sebelum masuk ke dermaga itu nanti akan dibelokkan ke TTM, terminal angkutan bus itu akan dibelokkan ke situ untuk yang sepeda motor, sehingga nanti tidak bercampur antara mobil pribadi dengan sepeda motor. Tapi nanti ini ketemu di dermaga 1, 2, 3, sampai 6 itu akan kita hidupkan semuanya. Dan kapal itu siap sekitar 61 kalau nggak salah siap untuk penyeberangan. Kemudian kalau sampai ke Sumateranya, kalau tadi mungkin saya katakan, kalau bisa masyarakat jangan menyeberang hanya pada malam hari. Pada siang juga cukup memungkinkan gitu. Jadi kita harapkan masyarakat tersebar baik siang maupun malam, jangan semuanya ke malam. Mungkin dia memilih malam karena dengan harapan begitu masuk Lampung pagi hari gitu kan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat pemudik terutama di wilayah Lampung lewat Jalin Sum atau Jalin Teng itu lintas timur, itu yang dari mulai Lampung sampai dengan nanti ke Mesuji sampai dengan keluar di Oki, itu yang harus diperhatikan memang aspek keamanan. Ya. Kemudian juga termasuk dari Lampung sampai dengan ke Bukit Kemuning sampai dengan ke Batu Raja, Martapura Batu Raja itu juga sama. Termasuk juga kalau misalnya pemudik itu mau ke arah Jambi atau ke arah Padang, antara Palembang sampai dengan ke Jambi, kalau lewat Betung, Muba, Musi Banyuasin, itu menurut saya sudah demikian, menurut saya sudah cukup bagus. Tapi yang mungkin agak rawan adalah manakala saat masyarakat yang pemudik lewat jalur lintas tengah Sumatera dari mulai Lahat, Muara Enim, Lahat sampai dengan ke tebing tinggi nanti ke Lubuk Linggo itu agak hati-hati dari Jadi aspek faktor keamanan tadi ya, baik. Padahal ini terkait dengan keamanan, apa saja yang harus diperhatikan oleh pemudik malam hari terkait dengan keamanan ini, Pak? Ya, kalau keamanan memang saya kira yang lebih memahami itu kepolisian ya, tetapi saya kira kaitannya dengan jalan, memang ini persoalan di Trans Sumatera ini jalannya banyak yang rusak dan sempit. Dan saya kira kalau jalan rusak, sempit, memang potensi gangguan keamanannya tentu jauh lebih tinggi kan, karena misalkan ada mogok atau apa kan itu jauh lebih memungkinkan untuk terganggunya keamanan. Karena itu saya tidak tahu apakah Kementerian PUPR itu dalam waktu dekat bisa memperbaiki jalan-jalan di sepanjang Trans Sumatera itu tidak, karena sepanjang pengamatan saya bulan lalu itu banyak jalan itu rusak. Dan persoalan juga nanti kaitannya dengan kemacetannya. Tol Lampung kan dioperasikan ya, Pak? Tol Lampung baru sekitar 15-20 km. Nah, itu operasi, nanti exitnya itu bertemu dengan jalan Trans Sumatera yang sempit dan rusak. Nah, ini saya kira itu ya harus dipikirkan. Gitu. Sudah ada koordinasi Pak Budi dengan PUPR sejauh ini? Kalau aspek keamanan, kalau Kementerian PUPR memang jalan tolnya akan difungsikan nanti sekitar 15 kiloan ya dari arah di Lampung itu. Kemudian kalau dari aspek keamanan, kemarin sekitar 2 minggu lalu saya sudah rapat koordinasi dengan Asop Kapolri dengan Korlantas Polri untuk mengantisipasi keamanan terutama pungli-pungli dari masyarakat itu ya. Tapi kalau kemarin saya rapatkan sebenarnya udah nggak pungli lagi itu, mereka ada unsur pemerasan dan sebagainya. Jadi sudah merupakan kriminal murni itu dari masyarakat. Kemudian yang perlu diantisipasi adalah saya lihat bahwa sebenarnya kepolisian sudah siap karena saya kan pernah jadi Kapolres di sana. Pada saat malam hari saya lihat dari mulai Batu Raja, kemudian Muara Enim, Lahat sampai dengan ke Lubuk Linggo, itu kalau namanya di situ kepolisian lebih mengutamakan posnya itu lebih mengutamakan kepada bagaimana mencegah untuk aspek keamanan itu sendiri, aspek keamanan bisa terjamin. Jadi justru pada lokasi-lokasi yang kanan kiri masih hutan sepi itu ada pos polisi di situ. Sudah ada posko polisi, ya, baik. Dan kondisi sekarang saya lebih baik dibanding dengan pada saat saya Kapolres di sana. Mungkin Polresnya juga belum bertambah, Polsek juga belum bertambah. Kalau sekarang saya lihat Polresnya udah cukup banyak, Polsek juga banyak. Jadi menurut saya peluang terjadinya gangguan Kamtimas mungkin masih ada, tapi tidak seperti zaman
saya jadi Kapolres di sana dulu. Baik Pak Budi, ini bila kita melihat dengan bertambahnya hari libur Lebaran ya, 2018 ini mulai dari 11 Juni hingga 20 Juni, menurut Anda apakah memang ada perubahan begitu? Kalau menurut saya perubahannya sangat signifikan sekali. Jadi dengan libur yang panjang, kemudian mulai juga pemberian THR tanggal 8 ya, hari Jumat, itu kan terakhir tuh Hamin 7 dari Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan bahwa hari Jumat itulah batas terakhir. Maksimal pemberian THR. Pemberian THR itu tanggal 8. Mulai tanggal 8 saya kira masyarakat sudah mulai ada yang mudik. Tanggal 8, 9, 10. Jadi kalau saya punya prediksi Hamin 2, Hamin 1 itu sebagai puncak arus mudik, mungkin tidak terjadi seperti yang kita perkirakan dengan libur panjang seperti ini. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat dengan adanya libur panjang sebelum H+1, atau hari hanya itu, ya kita harapkan masyarakat sudah mengatur perjalanan. Jadi membagi mulai tanggal 8, 9, 10 dan sebagainya. Dengan waktu yang panjang, dengan jalan yang sudah cukup banyak, Pantura, tol, kemudian lintas tengah, bahkan mungkin lintas selatan Jawa, dari mulai Banten, Sukabumi, kemudian Tasik, Garut, sampai ke Cilacap. Sudah terlampau banyak jalan yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk itu. Dan semakin banyak pilihan tanggal juga begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, Pak Dharma, Anda melihat hal ini bagaimana Pak? Semakin banyaknya pilihan tanggal dari masyarakat yang oleh pemerintah diberikan begitu? Ya kalau jarak jauhnya ya, tapi yang nanti jadi problem justru di lokal. Jadi kan banyak orang pulang kampung nih, sementara mereka juga di kampung itu menggunakan kendaraan pribadi, maka transportasi di lokal itu pasti akan akan terjadi kemacetan. Taruhlah misalnya kalau ke timur itu Jogja sampai Gunung Kidul itu, karena itu Jogja, Bantul, Gunung Kidul, itu pasti akan terjadi kemacetan. Sekitar tadi yang saya katakan Magelang. Kenapa? Karena tempat-tempat ini tempat-tempat tujuan wisata, tempat-tempat tujuan kuliner. Nah, orang datang ke sana. Tapi kalau perjalanan mudiknya dari Jakarta ke daerah-daerah timur atau ke Sumatera, mungkin memang bisa terdistribusi seperti yang direncanakan. Gitu. Tetapi yang paling penting itu tadi, info dari Pak Budi ini nanti harus mengupdate info setiap saat kepada masyarakat. Saya kira optimalkan penggunaan media sosial maupun media massa Pak, supaya terutama televisi ya, supaya masyarakat tidak terpaku dalam satu tanggal tertentu dan jalur tertentu. Tetapi yang memang tidak atau sulit dipecahkan saya kira justru di Cikampek. Sudah berkali-kali, paling tidak 3 tahun terakhir inilah saya ngamati, antara KM 39 sampai 57 itu terjadi stagnan. Di rest area itu mungkin Di rest area itu. Rest area dari KM 39 sampai juga Pak. 19 sampai 57 itu selalu terjadi stagnan. Nah, ini saya tidak tahu adakah alternatif solusi supaya di situ itu nggak terjadi stagnan. Harapannya dengan banyaknya tanggal masyarakat bisa lebih memilih begitu ya. Tapi untuk yang sampaikan Pak Dharma tadi, bahwa untuk rest area, memang fenomena terakhir, kalau rest area filosofi kan untuk tempat istirahat, isi bensin, makan, sholat dan sebagainya. Memang semenjak tahun 2017 rest area ini sudah menjadi problem kemacetan juga gitu. Kalau dulu mungkin kemacetan karena mungkin volume kendaraan cukup banyak, kemudian kapasitas tidak mencukupi. Sekarang rest area dari mulai 2017 itu sudah menjadi penyebab kemacetan. Jadi yang 2018 sudah ada mulai manajemen untuk bagaimana kita mengatur rest area. Misalnya mungkin sudah diatur dengan zona. Orang mungkin kalau mau ke rest area hanya untuk ngisi bensin, dia ada jalur khusus. Mau makan ada jalur khusus. Kemudian nanti parkir juga demikian. Ada pemisahan. Ini truk, ini bus, ini kendaraan kecil. Dan kemudian rencana juga akan dibatasi. Jadi tidak mungkin nanti kita rest area itu sampai 3 jam, berapa jam. Karena memang banyak yang ngantri. Dan itu sudah diatur begitu Pak ya? Ya, ini tahun 2018 dari Jasa Marga bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Jalan Tol sudah akan mengatur demikian manajemennya. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Newsroom JAH TV.